Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akidatul Iza, saya dari kelas 3 Do. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Yang langsung saja, yang pertama algoritma yang pertama adalah jenis kriptografi klasik yang dikenalkan oleh Julio Cesar pada abad ke-19. Konsep Cesar adalah menggeser huruf-huruf alfabet sesuai key yang digunakan. Semisal huruf pertama A dengan key 3, maka akan disubstitusi menjadi huruf D. Mari kita coba inskripsi. Untuk algoritma Cesar sebenarnya harus menghindari spasi dan angka agar hasil maksimal. Kita coba satu kalimat. Nih, masukkan key 2, kemudian lalu inskripsi, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk deskripsi. Kita harus masukkan key yang sama saat inskripsi agar dapat hasilnya sesuai. Kemudian masukkan key 2. Kemudian kiri, lalu deskripsi. Hasilnya seperti ini. Sesuai. RC4 merupakan salah satu jenis tim chipper, yaitu memproses untuk unit atau input data pada satu saat. Konsep RC4 adalah terdapat dua kotak substitusi, yaitu kotak S dan kotak K. Kemudian permutasi KSA, penambahan indeks S ditambah indeks K, kemudian substitusi, dan lalu dilakukan modulo hasil permutasi dengan kotak S, kemudian substitusi. Kita coba inskripsi, kita coba satu kalimat, masukkan key 16 karakter berupa angka, lalu inskripsi, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita coba deskripsi, kita harus masukkan key yang sama saat inskripsi agar dapat hasilnya sesuai. Masukkan key 16 karakter berupa angka, lalu deskripsi. Hasilnya seperti ini. Algoritma Cesar ini masih menggunakan algoritma sederhana dan masih banyak keterbatasan, sedangkan algoritma RC4 memiliki konsep yang sama dengan Cesar, yaitu substitusi atau pertukaran. Namun, RC4 memiliki tahap substitusi yang banyak. Selanjutnya, Blowfish atau sering disebut OpenPGP Chip 4 merupakan algoritma yang dirancang oleh Bruce Schneider pada tahun 1993 untuk menggantikan DES. Karena performa DES lambat, maka hadirlah pengembangan Blowfish ini. Konsep inskripsi Blowfish sebagai berikut. Ini melakukan pembangkitan key plaintext menjadi 64 bit. Key 64 bit dibagi menjadi dua bagian dengan masing-masing 32 bit, sehingga terdapat dua bagian L dan R. Kemudian sisi L dilakukan XOR dengan sub key ini, kemudian sisi R akan di XOR di S-box sisi R. Kemudian S-box memiliki fungsi perhitungan 2 kali 8 bit modulo di XOR dengan 2 kali 8 bit modulo lainnya. Kemudian XOR di sisi R. Nah, ini dengan hasil export di sisi L ini dilakukan substitusi sederhana dengan pertukaran ini sama yang tadi kan, dengan pertukaran posisi hasil di mana hasil sisi R ditukar dengan sisi L, kemudian sisi L ditukar dengan sisi L. Kemudian sisi L dilakukan XOR dengan subcase seperti sebelumnya. Kondisi ini diputar sebanyak 16 putaran. Kemudian dilakukan XOR antara sisi L dengan key internal dan sisi R dengan key internal. Hasil XOR ini kan, ini sama ini kan. Kemudian hasil XOR ini
digabungkan dan menghasilkan chip teks. Sedangkan konsep kemudian selanjutnya ini, nah ini di sini sebentar saya besarkan. Ini SBOX memiliki fungsi perhitungan 2 kali 8 bit modulo di XOR dengan 2 kali 8 bit modulo lainnya. Kemudian itu XOR di sisi R ini dengan hasil SBOX di sisi L. Nah ini kan kemudian disubstitusi dengan posisi hasil di mana hasil sisi R ditukar dengan L. Nah ini hasilnya modulo, kemudian XOR modulo, ini, kemudian hasil seperti ini. Kemudian setelah itu XOR ini hasil eksposisi L ini kan. Kemudian L seperti tadi dilakukan SBOX-nya ini seperti kemudian konsep deskripsi caranya sama dengan deskripsi tadi, yaitu mulai dari K16, K15 dan seterusnya. Kemudian kita coba ini saya coba lagi. Dihapus. Kita coba. Terus pakai ini tadi deskripsi sekarang. Nah, ini hasil deskripsinya. Kita kopaskan di sini di hasil deskripsinya ini. Kemudian K-nya ini tadi, K-nya. Nah, ini harus 16 karakter. Nah, ini. Kemudian deskripsi sekarang. Maka ini hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buka folder folder sintaknya. Nah, ini langsung saja kita buka. Nah, ini di file ini berisi initial block size K dan sub K, kemudian dilakukan permutasi K menjadi 64 bit. Terdapat function deskripsi, kemudian ada fungsi blowfish untuk melakukan perhitungan, yaitu 2 sisi L dan R, kemudian dari perulangan sebanyak 16 XOR, dan substitusi dengan bertuangkan hasil R dan R, kemudian fungsi F untuk melakukan hitung SBOX, dan fungsi sub K untuk menghitung sub K dari pembangkitan permutasi K di awal dan yang di paling bawah merupakan array block. Blowfish atau sering disebut OpenPGP Jipper 4 merupakan algoritma kriptografi simetris yang digunakan untuk pengamanan data. Secara garis besar, konsep TRIDES melakukan pembangkitan K menjadi 64 bit, kemudian membagi menjadi 2 L dan R, sisi L XOR sub K lalu di SBOX
Hasil sisi L ini di XOR dengan sisi R, kemudian hasil sisi L dan sisi R ditukar tempat dan dilakukan sebanyak 16 kali. Setelah itu sisi L dan sisi R di XOR dengan suke dan digabungkan kembali. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.